Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, di pagi yang begitu cerah bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Hamzah Alatas, dan juga Ustadz Isa Alkaf. Alhamdulillah sudah berada di sini di studio 2 Radio Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga hadir ada Raisa, Tiara, ada Fauzan yang sedang PKL, juga Ondi Saputra pada switcher dan kamera, dan Ustadz Junaidi. Alhamdulillah sudah hadir di sini. Kita akan mengambil tema dalam renungan di bawah naungan Al-Quran ini, hikmah al-iman bil yaumil akhir, hikmah kita di balik percaya kepada yaumil akhir. Apa itu? Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah Alatas. Selamat Ustadz Husein, Ustadz Hamzah, Ustadz Isa. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mudahkan dalam memahami apa-apa yang diuraikan Ustadz atau guru-guru kita pada pagi hari ini. Al-iman bil yaumil akhir, hikmah kita di balik keyakinan kepada yaumil akhir. Pada Ustadz Isa sebagai pengantar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Husein, Ustadz Hamzah, Om Krisna, Ustadz Junaidi, Ondi, dan juga para ikhwan akhwat yang menyimak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap konsep keimanan, daripada konsep keimanan yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tentu yang diwahyukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada malaikat, kemudian kitab Allah, kemudian konsep nubuwah, dan hari ini kita akan mendalami keimanan kepada hari akhir atau yaumul qiyamah, atau hari di mana nanti kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, kemudian dipertanyakan, dipertimbangkan segala tindak tanduk kita, perilaku kita di dunia. Penting kita memahami hal ini, memahami tentang konsep keimanan kepada yaumil akhir, karena agar supaya kita menjadi hamba yang lebih awas, lebih waspada lagi terhadap segala yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Karena setiap detil daripada yang kita lakukan, bahkan sebesit pemikiran yang terlintas di otak kita, sebesit sesuatu yang terlintas di hati kita pun akan dimintai nanti akan dipertanggungjawabkan daripada hari akhir nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ikhwan akhwat sama-sama kita dengarkan penjabaran Ustadz Husein dan juga Ustadz Hamzah mengenai hari akhir. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah supaya kita bisa menjadi hamba yang lebih awas lagi, yang lebih waspada lagi terhadap segala sesuatu yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Kepada Ustadz Husein kami persilahkan, tafadhol Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik
ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana waj'alna hudatan muhtadin ghaira dhallina wala mudallin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah, Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, begitu pula Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, ada tamu kita juga Ustadz Junaidi, kemudian Ustadz Muhammad Krisna yang setia menemani kita dalam kajian-kajian kita, bin Muhammad Ishaq, kemudian ikhwan yang ikut dalam pelatihan kondi, serta seluruh kerabat kerja di studio, kaum muslimin dan muslimat. Assalamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk kali ini bersama-sama insya Allah kita akan merenungkan salah satu dari rukun iman kita, di mana seorang tidak dikatakan beriman kecuali apabila mengimani rukun ini. Itu al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan kita. Allah yang memberikan kita akal, mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, lalu menjelaskan kepada kita bahwa kita di dunia ini diciptakan bukan untuk tujuan yang sia-sia. Tapi Allah ciptakan kita untuk menjalani ujian yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hari akhir. Hingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam mereka-mereka yang beranggapan hidup mereka ini merupakan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina fata'ala Allahul malikul la ilaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan yang menunjukkan keingkaran. Apa kalian beranggapan kami ciptakan kalian dengan sia-sia? Karena kalau kita beranggapan kita diciptakan dengan sia-sia, berarti Allah sedang bermain-main. Betul tidak? Ini mustahil bagi Allah. Dan kalian beranggapan bahwa kalian tidak akan dikembalikan ke hadapan Allah. Kalian akan dibiarkan begitu saja. Mustahil. Maha agung, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Malikul Haq. Raja di raja yang betul-betul hak. Karena kerajaannya meliputi seluruh penjuru langit dan bumi. Selain dari Allah adalah mamluk. Makhluk yang berada dalam kendali dan juga merupakan makhluk yang diciptakan Allah. Kepunyaannya seluruh kerajaan langit. Tiada Tuhan selain dari apa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan kita di muka bumi tanpa tujuan dan sia-sia. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang terdapat di antara keduanya untuk bermain-main. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci, yang maha agung akan bermain-main. Apalagi bermain-main dengan makhluk seperti kita. Mustahil. Hasya lillahi an yaf'ala hadha. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal semacam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwa Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan kita berbagai macam potensi. Dia juga yang menempatkan kita di muka bumi. Lalu Allah menerangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan apa-apa yang Allah berikan. Apabila mereka bersyukur, beriman kepadanya, mereka akan menerima balasan yang lebih baik. Tapi apabila mereka ingkar,
maka mereka tidak dapat menyalahkan Allah. Tapi mereka sepatutnya menyalahkan diri mereka yang begitu bodoh dan picik, melupakan tujuan hidup mereka bermain-main dalam kehidupan dunia, lalu berangan-angan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum mereka dengan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat-ayat Al-Quran begitu banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keharusan kita untuk beriman kepada hari akhir. Lalu kita bertanya, apa keuntungan Allah? Apa kepentingan Allah memerintahkan kita untuk beriman pada hari akhir? Apa kira-kira yang didapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama sekali Allah tidak sama sekali mendapatkan keuntungan manfaat dari keimanan hambanya kepada hari akhir. Bagaimana yang maha kaya, yang tak butuh kepada sesuatu, ya, mengharapkan keuntungan dari hambanya yang lemah. Sebaliknya kita hamba justru yang berharap kepada Allah, bergantung padanya. Tapi keimanan kepada hari akhir ini manfaatnya sepenuhnya kembali kepada kita. Pada saat seorang hamba yang hidup dalam kehidupan dunia beriman kepada hari akhir, niscaya dia akan berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Karena dia tahu, walaupun dia dapat bebas dari apa? Dari hukuman dalam kehidupan dunia. Walaupun orang tidak mengetahui apa yang diucapkan. Tapi Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui perbuatannya. Kebaikan akan dibalas dengan balasan yang lebih baik, yang buruk akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Nah, orang di saat hatinya selalu betul-betul apa? Selalu diingatkan kepada hari akhir, dia tidak akan sembarangan bicara, tidak akan sembarangan berbuat, dia akan bersikap jujur, amanat dan adil. Di saat dia melakukan semua ini bukan mengharapkan sebutan dari manusia, tapi dia mengharapkan dirinya di hari kemudian nanti pada saat dihisab, dia betul-betul dapat menyelamatkan dirinya dari murka dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kita akan temukan ayat-ayat yang mengingatkan kita kepada hari akhir jauh lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang berbicara masalah hukum. Karena hukum walaupun baik dan sempurna, tapi kalau yang menegakkan hukum tidak takut kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, hukum dapat dipermainkan. Betul tidak? Hukum dapat dipermainkan. Jadi tidak cukup hanya adanya hukum yang baik, tapi dibutuhkan juga penegak hukum yang baik. Nah, landasan negara kita adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini begitu indah. Semua dipetik dari bimbingan petunjuk Al-Quran. Tapi walaupun demikian, Pancasila dapat disalah tafsirkan. Setiap penguasa bisa saja menggiring Pancasila menurut interpretasi mereka. Oleh karena itu, penafsiran Pancasila pada era Bung Karno, pada era Pak Harto, berbeda dengan era saat ini. Penafsirannya. Walaupun sila-silanya sama, tapi penafsirannya berbeda. Nah, yang membuat kenapa Pancasila ini tidak dapat menjalankan misinya dengan baik, karena tidak diiringi dengan keimanan kepada hari akhir. Kalau sila-sila ini terhubung dengan keimanan kepada Allah yang akan selalu mengawasi dan melihat perbuatan kita, dikaitkan juga dengan hari akhir, niscaya Pancasila akan memiliki ruh. Di mana seorang akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah dan juga waspada terhadap hisab yang akan dijumpai di hari akhir. Jadi kelima sila ini baru akan betul-betul terasa manfaatnya, manisnya buahnya bila dikaitkan dengan pengawasan Allah, dikaitkan juga dengan keimanan kepada hari akhir. Di samping keimanan kepada hari akhir, juga apa? Untuk memahami kelima sila tadi, membutuhkan panduan, dan tidak ada panduan yang lebih baik daripada Al-Quran. Yang menjelaskan apa itu keadilan, apa itu kemanusiaan. Karena agama ini diturunkan untuk menyempurnakan kemanusiaan manusia. Adapun penafsiran mengenai keadilan, kemanusiaan, di luar petunjuk Al-Quran, tergantung selera. Tergantung selera. Tapi di saat seorang beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Al-Quran, dia akan melihat bagaimana Al-Quran
menyerukan kita semua untuk menegakkan keadilan walaupun konsekuensinya akan merugikan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada alillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan menyampaikan kesaksian kalian semata-mata karena Allah walaupun konsekuensinya akan berdampak buruk pada kalian, kedua orang tua kalian, atau kerabat kalian, atau teman-teman kalian. Kalau salah-salah, kalau benar-benar. Betul nggak? Tapi dia coba, pada saat diterapkan tanpa sama sekali dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, akhirnya kita saksikan di saat yang bersalah orang mereka bela habis-habisan. Oleh karena itu sampai sekarang ini kasus Sambo tidak kelar-kelar. Tapi kalau masyarakat biasa ditangkap, masyarakat jelata ditangkap, langsung prosesnya cepat, kilat. Betul tidak? Tapi kasus yang berhubungan dengan Sambo, kita saksikan berita menjadi simpang siur. Lama-kelamaan bukan semakin jelas, tapi semakin apa? Semakin kabur. Tapi apakah kasus ini bakal lepas dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak akan lepas. Ketidakadilan yang berlangsung, ini akan mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran Indonesia didera oleh berbagai macam cobaan dan musibah, semua disebabkan karena kita lupa pada Allah, di mana dalam hidup ini kita tidak mengikutsertakan Allah dan melupakan hari akhir. Kalau kita baca sebagai contoh Suratul Qaf. Suratul Qaf. Dari mulai awal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berlindung kepada Allah ya, dari godaan dan gangguan syaitan yang tertutup. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah mulai surah ini dengan huruf Qaf. Lalu setelah itu Allah bersumpah demi Quran yang agung dan mulia. Jadi huruf ini dikaitkan dengan Quran. Bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Sungguh mengherankan, mereka masih apa? Masih ya bersikap ingkar, bersikap sombong, bahkan mereka merasa heran dengan kedatangan seorang pemberi peringatan yang memberikan peringatan kepada mereka. Mereka mengatakan hadza syai'un ajib. Ini satu hal yang mengherankan. Apa yang membuat dia heran? Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah mungkin kalau kita sudah mati, lalu tubuh kita menyatu dengan tanah, apa mungkin kita akan dibangkitkan kembali? Dzalika raj'un ba'id. Itu merupakan pengembalian yang mustahil menurut mereka. Karena diukur dengan potensi kemampuan mereka. Mereka lupa dari mana mereka berasal. Siapa yang memulai penciptaan mereka? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Jangankan membangkitkan mereka. Sesungguhnya kami benar-benar tahu tentang tubuh mereka yang digerogoti oleh bumi. Kemana perginya? Semua ada tercatat dalam arsyiv Allah. Sungguh kami mengetahui matan qusul ardu minhum, apa yang digerogoti dikurangi dari tubuh mereka, dari diri mereka. Bahkan kami memiliki kitab yang mencatat semua yang berkaitan dengan mereka. Wa indana kitabun hafidh, wa indana kitabun yahfadhu kulla syai'in yata'allaqu bih. Kami memiliki sebuah kitab yang mencatat semua data yang berhubungan dengan dirinya. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Tapi mereka walaupun melihat bukti dalil tetap mereka mendustakan kebenaran. Ketika datang di hadapan mereka dengan bukti-bukti yang dipaparkan Allah, mereka ingkari, fahum fi amrin marij. Akhirnya akibatnya apa? Mereka berada dalam keadaan apa? Yang guncang, terombang-ambing. Mereka berjalan di atas muka bumi seperti orang yang mabuk atau buta. Tidak mengenal tujuan hidup mereka yang sebenarnya apa. Lalu ayat demi ayat Allah membacakan kepada kita bukti-bukti mengenai apa? Mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangkitkan mereka.
Allah tunjukkan bagaimana butiran-butiran air hujan yang turun dari langit bercampur dengan tumbuhan bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan buah-buahan dari pohon-pohon yang berpasang-pasangan. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang kering kerontang dengan butiran air hujan yang melahirkan tumbuhan, Allah katakan kadzalikal khuruj, begitu pula manusia nanti juga dibangkitkan sama dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang kering kerontang dan mati. Kita tidak akan berbicara mengenai suratul Qaf secara detail ya. Tapi kita akan ambil poin-poin yang berhubungan dengan hari akhir. Lalu Allah terangkan kepada kita dan yakinkan. Allah ini maha tahu mengenai diri kita, bahkan sampai kepada bisikan hati kita. Tahu mengenai data-data kita. Untuk menjadi saksi agar manusia tidak berbohong, Allah letakkan di kanan kiri kita malaikat yang mencatat dan menulis. Bukan untuk memberitahukan Allah, bukan. Allah maha tahu. Tapi untuk menjadi bukti di hadapan Dia, tidak dapat diingkari. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia. Dan kami benar-benar mengetahui apa yang menjadi bisikan hati, yang menjadi bisikan jiwa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat kepadanya daripada apa? Daripada dirinya dengan pembuluh darahnya. Orang kalau meraba ke jantungnya, ya, atau meraba ke tangan, dia akan menemukan detak nadi. Di masa dekat lah, Allah lebih dekat kepada kita daripada denyut nadi kita sendiri. Kan hablul warid pembuluh darah, begitu dekat dengan kita, tapi ternyata Allah lebih dekat lagi kepada kita. Bukan kedekatan ruang, masa, kedekatan ilmunya yang meliputi dirinya, begitu pula rahmatnya yang Allah limpahkan bagi hamba-hambanya yang bersyukur pada Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kemana dia mau melarikan diri? Ketika Allah pasang dua malaikat di kanan kirinya, dia tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa? Kecuali malaikat siap siaga untuk menulis, mencatat apa-apa saja yang berhubungan dengan diri. Dalam bahasa Arab kata raqib pengawas, atid yang bersiaga. Ini bukan nama orang, bukan nama malaikat. Bukan dua malaikat raqib dan atid, tidak. Raqib atid, di kanan raqib atid, di kiri juga apa? Artinya mengawasi dan siaga. Kapan saja dia berbicara, berbuat, malaikat catat. Tapi urusan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan rahmat dari Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun. Ini perjalanan ya. Bagaimana Allah terangkan pengawasan Allah, kontrolnya meliputi segala sesuatu. Kita merasa nggak? Kebanyakannya orang tidak merasa. Oleh karena itu dia bisa marah sembarangan, mencaci maki orang, memandang remeh orang, berbuat kezaliman, mengkorupsi uang negara, menyengsarakan rakyat, menaikkan harga bahan bakar, yang membuat akhirnya rakyat semakin menderita. Betul tidak? Menaikkan harga listrik, berbohong, subsidi BBM cuma 16 triliun, ternyata diumumkan 514 triliun. Ini kan bohong yang luar biasa. Ini karena apa? Karena tidak beriman kepada hari akhir. Nggak merasa bahwa Allah ini mengawasi dirinya. Kalau dia beriman kepada hari akhir, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia akan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah detik-detik sakaratul maut. Itu yang dulu kamu abaikan, kamu tidak pedulikan. Nggak mau diingatkan pada hari akhir. Mau nggak mereka diingatkan? Dia bakal bilang, kalau waktu pengajian di musola boleh. Sekarang bukan waktunya. Dia lagi asyik-asyik mengumpulkan harta yang diharamkan Allah, lagi mau berbuat maksiat, atau ibu-ibu kondangan menonjolkan hiasan tubuhnya. Orang bilang, Bu, nggak takut, Bu, ntar malakul maut jemput ibu. Bikin nggak enak perasaan aja kamu. Ngomong nggak pada tempatnya. Betul nggak? Nanti di majelis taklim, bukan di sini sekarang tempatnya. Jadi kalau dia lagi mau senang-senang bermaksiat, diingatkan pada kematian. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kalau dia tahu perbuatannya benar, marah nggak? Nggak mungkin marah. Karena perbuatannya salah, dia takut dirinya mati, marah sama orang yang memberitahukan.
Jadi kalau kita lihat banyak persoalan, orang berbuat kezaliman diingatkan marah. Nah tugas para ulama mengingatkan kepada mereka yang lupa kepada Allah maupun hari akhir. Waja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id. Ternyata jarak antara kematian sama kebangkitan begitu cepat. Perasaan kita di bumi, ya, menunggu hari kebangkitan kan panjang. Tapi kita nggak tahu yang dalam kubur nih kira-kira bagaimana perasaan mereka. Mungkin ada perbedaan waktu kan, dimensi. Yang di kubur baru tidur sebentar, atau dibangkitkan, atau mendengarkan tiupan sangkakala yang membangkitkan mereka. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkan sangkakala. Dzalika yaumul wa'id, itulah hari yang Allah telah peringatkan sebelumnya. Waja'at kullu nafsin maha sa'iqun wa syahid. Datang setiap orang, setiap jiwa. Di kanan kirinya ada pengawal. Yang satu apa? Sa'iq, mengemudikan dirinya, menunjukkan jalannya. Yang satu sebagai saksi. Dua malaikat ini dulu yang di kanan kirinya. Waktu di dunia dia hidup sebagai pencatat amalnya. Di hari akhirat, malaikat membawa amal-amal perbuatannya. Waja'at kullu nafsin maha sa'iqun. Pada saat itu apa? Waja'at kullu nafsin maha sa'iqun wa syahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu kamu lalai, berleha-leha, beriforia, bermabuk-mabukan dalam kehidupan dunia mengejar kesenangan. Hari ini kami singkap penutup dan tirai-tirai gaib yang tadinya menutupi hatimu, matamu, hingga pandangan mata kamu menyaksikan semua yang dikabarkan Allah dan Rasul-Nya dengan jelas di hadapanmu. Begitu terbuka matanya menyaksikan apa-apa yang Allah kabarkan. Di dunia merupakan hari yang gaib, menjadi kenyataan pada hari tersebut akan muncul penyesalan. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata pendamping yang setia di sini maksudnya siapa? Malaikat. Wahai Tuhanku, ini yang tersedia ya, dari catatan hambamu ya Allah. Dia membawa kitab yang berisikan data amalnya. Apa jawaban Allah? Alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Langsung Allah putuskan, wahai dua malaikat, alqiya itu dua. Kalau alqi satu orang, satu malaikat. Kalau alqiya, wahai kedua malaikat, campakkan ke dalam api neraka jahanam setiap yang ingkar lagi pembangkang. Satu orang diseret dua malaikat. Artinya satu saik, satu menjadi saksi bawa kitab. Sekarang dua malaikat diperintahkan untuk melempar ini orang masuk ke jurang api neraka. Dari bawah api mau melompat menyongsong dirinya kan. Takadu tamayyazu minal ghaib. Ini api karena marahnya terhadap orang yang ingkar pada Allah hampir melompat ke atas menyongsong orang-orang yang bagaimana? Yang ingkar pada Allah. Setiap orang yang ingkar dan pembangkang. Allah nggak sebutkan sukunya, bangsanya, nasabnya kan? Siapa saja yang punya kriteria ini, jangan kamu lihat siapa orang tuanya. Siapa sukunya maupun bangsanya. Campakkan ke dalam api neraka setiap orang yang ingkar dan pembangkang. Mana'in lil khair, kalau untuk kebaikan kikir. Ada orang minta bantuan, nggak ada. Lagi kosong. Usaha lagi sepi, lagi rugi. Kalau kemarin dapat 1 miliar, sekarang dapat 500 juta, dibilang rugi. Padahal saudaranya nggak punya apa-apa sama sekali, butuh untuk makan, butuh untuk berobat, tapi dia menyimpan, menabung. Orang seperti ini, manna'inil khair, mu'tadin, murid. Tapi kalau untuk kemaksiatan, semua batasan dilanggar baginya. Ulang tahun, pesta 1 miliar, 2 miliar, acara perkawinan. Karena uang yang didapatkan uang haram. Kalau uang yang halal, nggak bakal mau diperlakukan seperti ini. Tapi kalau uang haram, hasil perbuatannya nggak bagus, dia nggak berat untuk mengeluarkan uang tersebut di tempat-tempat maksiat. Murib, hatinya penuh kegelisahan. Tidak ada ketenangan dalam hidup. Manna'inil khairi mu'tadi murib alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil adzabi syadid. Itu mereka-mereka yang mengangkat, menjadikan ya, selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan-Tuhan dan sembahan yang lain. Orang seperti ini campakkan ke dalam azab yang paling pedih.
Setelah dua malaikat melaporkan kepada Allah, Allah memberikan hukuman, sekarang syaitan yang menjadi pendamping yang lain. Qala qarinuhu. Syaitan membela dirinya. Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Ya Allah, Tuhan kami, bukan saya yang menyesatkan dirinya, tapi emang dia dalam kesesatan yang nyata. Betul nggak bang syaitan? Betul nggak? Betul. Buktinya apa? Oh, dia nggak ke bawah, alhamdulillah. Betul nggak? Imam Krisna alhamdulillah nggak ke bawah. Ustaz Junaidi, Ustaz Isa, Ustaz Abdullah. Kalau memang dia maksa menyesatkan orang, pasti semuanya ke bawah. Tapi ternyata syaitan nggak punya kekuasaan maksa orang, cuma bisik-bisikin aja. Walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang koruptor, ya Allah bukan saya disesatkan sama syaitan. Kalau kamu nggak mau, buktinya nggak semuanya koruptor, betul nggak? Walakin kana fi dhalalim. Allah jawab, qala la takhtasimu ladayya. Kalian jangan bertengkar di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Aku sudah lebih dulu mengirimkan peringatan pada kalian. Ma yubaddalul qawlu wa ma ana bidhallamin lil abid. Apa yang aku putuskan tidak akan ada perubahan. Dan tidak ada seorang pun yang mampu merubah, meralat keputusan Allah. Mereka bilang, kan kita bisa dapat syafaat Rasulullah. Rasul tidak akan memberikan syafaat pada orang-orang semacam ini. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak akan berguna bagi mereka syafaat siapapun juga. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa dulu diberikan peringatan mereka berpaling? Jadi tidak semua orang berhak mendapatkan syafaat Nabi kita kecuali orang yang bertaubat dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Yang antum lihat ya, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Itu Allah bilang sama api neraka jahanam. Peringatan nih buat kita semua. Kamu sudah penuh. Dijawab oleh api neraka jahanam. Hal min mazid, apakah masih ada tambahan lagi buat kami ya Allah? Nah kalau antum perhatikan di sini, ya, ada orang bertanya, kan ini belum kejadian Ustaz, kita masih di bumi, kok seolah-olah sudah terjadi semuanya? Ya karena ilmu Allah beda sama ilmu kita. Kalau orang memandang cermin, cermin, dia akan melihat wajahnya dari cermin, betul nggak? Nah, cermin hanya menampilkan apa adanya, tapi yang di belakang cermin kelihatan nggak? Gaib baginya kan? Yang di belakang gaib, betul nggak? Yang jauh yang tidak terjangkau juga gaib. Tapi kalau ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang sebelumnya, yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi jangan samakan Allah dengan kita. Allah menceritakan pada kita dengan ilmunya, bukan berarti ilmunya yang mengiring orang masuk pengajian atau masuk ke bar, bukan. Ilmu Allah mendahului kejadian, tapi tidak menggiring, mengendalikan kejadian. Karena kalau digiring, berarti hamba apa? Tidak punya pilihan. Makanya Sya'rawi mengatakan ilmu Allahi sabiqun la sa'iqun. Ilmu Allah mendahului kejadian, tapi bukan menggiring kejadian. Karena manusia khalifah. Begitu orang melangkah ke hadapan Allah, selangkah Allah datang lebih cepat kepada hambanya menyambut dirinya. Datang dalam berjalan, Allah menghampirinya berlari. Bukan berarti Allah seperti kita. Maksudnya rahmat Allah lebih cepat menjemput kita daripada keberangkatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat-ayat yang terdapat dalam suratul Qaf, Allah memberikan peringatan kepada kita. Memberikan peringatan kepada kita tentang akibat orang-orang yang lupa ingkar kepada Allah. Lalu Allah berikan kabar gembira, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Ini ungkapannya indah sekali. Orang di padang mahsyar berjalan menempuh perjalanan yang jauh, orang yang beriman surganya didekatkan kepadanya. Jadi bukan dia terlunta-lunta dalam perjalanan yang jauh, tapi wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, surga didekatkan dari orang yang bertakwa. Lalu Allah bilang, ini yang dulu dijanjikan bagi kalian. Likulli awwabin hafidh, bagi setiap awab yang selalu bertaubat kembali pada Allah dan menjaga dirinya. Di saat dia berdosa, dia kembali pada Allah. Mohon ampun padanya. Dia berusaha menjaga dirinya. Di saat dia tergelincir, dia kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kulli awabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Yang takut hormat kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Dia merasa malu di hadapan Allah yang memberikan nikmat,
sedangkan maksiatnya naik kepada Allah. Dia banyak bersyukur, penuh rasa takut, hormat, bukan takut Allah menzalimi dirinya, takut dia akan terlontar jauh dari Allah karena perbuatannya. Wajah biqalbin munib, dan datang ke hadapan Allah dengan hati yang betul-betul kembali. Layak dong, dia yang ciptakan kita. Dia memberikan kita segala-galanya. Kalau kita kembali pada Allah, pantas enggak? Bukan hanya pantas, wajib. Tapi Allah tidak diuntungkan, justru kita yang menerima kebaikan. Udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah dengan penuh keselamatan, itulah hari-hari yang kekal abadi. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Bagi mereka apa saja yang mereka inginkan, yang mereka mau, semua tercapai. Bahkan kami masih punya tambahan di luar yang mereka bayangkan. Di luar yang mereka minta, yang tidak mereka perkhayalkan, Allah sediakan lagi. Bayangkan. Kalau dalam ayat waridwanum minallahi akbar. Coba bayangkan Ustaz Junaidi. Ustaz Junaidi dunia ini, atau Ustaz Isa, kalau mengharapkan sesuatu, bisa tercapai semuanya enggak? Di sana mau istri yang secantik-cantiknya Allah berikan. Dan tidak akan pernah tua, tidak akan pernah keriput, betul enggak? Tidak akan mengeluarkan aroma yang tidak semerbak, tidak akan marah-marah, enggak cemberutan. Di dunia enggak dapat, di sana dapat. Betul enggak? Nah, kira-kira rugi enggak kalau kita korbankan akhirat untuk dunia kita? Di dunia kita enggak diberikan harta, di sana Allah sediakan yang lebih baik lagi. Di dunia enggak diberikan kedudukan, Allah berikan kedudukan yang lebih mulia daripada kedudukan di dunia ini yang membuat orang berkelahi, musuh-musuhan, tukaran. Orang Tegal bilang tukaran, ya. Di sana Allah berikan kedamaian. Di dunia sudah di atas digugat, dihujat, dicaci, dimaki, betul enggak? Tapi di hari akhirat nanti wadarul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala taqilun. Sesungguhnya kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang berakal seandainya mereka sadar. Makanya Allah bilang walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka. Oleh karena itu dalam kajian-kajian Al-Qur'an, ya, Allah banyak kali menerangkan kepada kita al-mabda' wal ma'ad. Al-mabda' dari mana kita berasal, bermula, kemudian Allah jelaskan kepadanya kita akan kembali. Huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi sebetulnya keimanan kepada hari akhirat merupakan salah satu kurikulum pendidikan dari Allah untuk kita, untuk menjadikan kita manusia yang seutuhnya. Manusia yang betul-betul menuju kemuliaan, dan manusia yang akan beruntung meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang nggak beriman kepada hari akhir, walaupun hafal Quran, walaupun berjenggot panjang, walaupun berjubah, mau kiai, mau ustadz, mau habib, mau siapapun juga, kalau hatinya kosong dari hari akhir, dia hanya bekerja untuk keuntungan dunia, maka orang seperti ini orang-orang yang benar-benar dilontarkan, dicampakkan dari rahmat Allah. Maka kita yang beramal, yang berjuang, jangan menjadikan dunia tujuan, tapi jadikan sebagai sarana. Kita ambil untuk kebutuhan kita, ada kelebihan, berbagilah dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang kita keluarkan akan meringankan beban kita, tapi akan menghasilkan balasan yang tak terhingga. Sebagaimana wasiat daripada Imam Ali alaihi salatu wassalam, ini buat sebagian orang dibilang Syiah. Karena di kepalanya hanya ada fanatisme kelompok golongan. Kalau kita alhamdulillah Islam yang satu. Siapa yang bisa menjadi contoh kebaikan, kita akan ikuti. Imam Ali mengatakan kepada Al-Hasan wal Husain ketika dia berbaring akibat luka hujaman pisau, ya, Ibnu Muljam, sewaktu dia melakukan sholat subuh. Dia ingatkan kepada putra-putranya agar selalu betul-betul mengutamakan Allah. Lalu beliau mengatakan, Allah dan Nabi kalian, kakek kalian tidak meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari Al-Quran. Jangan biarkan orang lain mendahului kalian dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Apabila ada orang yang ingin membantu meringankan beban kamu di dunia, berikan padanya. Akan membuat perjalanan kamu lebih aman, karena kamu akan melalui perjalanan yang penuh dengan pendakian, menurun, licin. Itulah kehidupan dunia. Kalau kamu
dibantu oleh seseorang untuk memikul bebanmu, kamu akan mudah melakukan perjalanan dan kamu akan menerima balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Maksudnya di saat kita berinfak berarti meringankan beban kita. Betul enggak? Meringankan hisab kita. Begitu kita memberi, hisab kita menjadi ringan, beban di atas pundak tidak berat. Di hari akhirat mendapat 700 kali lipat. Bayangkan coba. Hanya orang-orang bodoh yang tidak sama sekali peduli terhadap janji-janji Allah yang begitu indah. Janji syaitan penuh kepalsuan, janji-janji Allah Subhanahu wa taala merupakan kebenaran yang pasti dan tidak meragukan. Jadi sebetulnya beriman kepada hari akhir di samping beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ini merupakan salah satu kurikulum pendidikan Allah terhadap hamba-hambanya untuk menempa dirinya, mempersiapkannya menghadapi hari-hari hisab yang amat berat. Sedangkan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Pedoman hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada apa-apa yang Allah ajarkan pada kita, menjadi manusia yang bersahaja, bertawabu, mengharapkan yang di sisi Allah, dan Allah berikan kita rezeki yang halal, yang luas, yang penuh keberkahan, jauhkan dari apa yang diharamkan Allah, agar kita tidak bergantung kepada makhluknya, kepada hambanya dalam kebutuhan kita yang membuat kita tersandera. Allahumma rizqna min indika rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Ustaz Hamzah akan menambahkan dan meluaskan wawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya, serta taufik dan hidayahnya yang tercurah kepada kita. Dan alhamdulillah juga tadi sudah diterangkan bagaimana pentingnya al-iman billah wal yaumil akhir. Iman kepada yaumil akhir ini adalah merupakan pendorong bagi seorang hamba untuk dia melakukan perbuatan baik. Dan juga iman bil yaumil akhir ini, ya terutama sekali digabungkan iman billah wal yaumil akhir, ini adalah merupakan ya pencegah dari seseorang untuk melakukan keburukan. Uniknya di dalam Al-Quran maupun sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan ya, rukun iman secara lengkap, yaitu yang berurutan itu 5, itu hanya 2 kali dalam surah Al-Baqarah 177 dan juga An-Nisa 136. Tapi selain itu sebanyak 20 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangi itu iman kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Man amana billah wal yaumil akhir. Berulang kali ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu ya. Seperti dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan sedekah kalian, membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan dengan memberikan gangguan kepada orang-orang yang diberikan sedekah tersebut. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Demikian juga seperti orang yang bisa gugur amal sedekahnya, yaitu kalau dia berinfak dengan mengharapkan pujian,
manusia, karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana iman kepada Allah dan yaumil akhir ini adalah sebagai pendorong seorang beramal dengan ikhlas, ya, sebagai pencegah dari orang melakukan keburukan, ya, karena dia beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah yang selalu mengawasinya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada yaumil akhir karena dia yakin bahwasanya segala apapun yang dia lakukan, kalau itu kebaikan, tidak akan luput dari ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia melakukan keburukan, tidak akan lepas nanti dari hisab di yaumil qiyamah. Ini adalah merupakan keimanan yang sangat penting. Oleh karena itu berkali-kali Allah Subhanahu wa taala mengulangi, ya, kalimat ini, iman kepada Allah dan yaumil akhir. Seperti juga misalnya innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah dan seterusnya. Kemudian aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian juga misalnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Berulang kali, ya, Allah Subhanahu wa taala tekankan keimanan ini begitu, karena ini adalah penting. Orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir, dia akan berbuat semaunya di dunia. Kejahatan apapun dia akan lakukan. Ya, apakah itu menzalimi orang lain atau mengambil hak orang lain, dia korupsi, ya, menghancurkan negara, dia nggak peduli hal itu. Yang penting dia, ya, di dunia ini bisa bersenang-senang, menikmati kehidupan dunia ini, karena dia nggak beriman setelah kematian akan dihisap lagi. Dia nggak percaya itu. Bahkan ada dulu yang ceramah, ya, ketua partai bilang katanya akhirat itu hanya dongeng. Kan belum ada yang ngalamin itu semua. Ini adalah ketidakkeimanan kepada yaumil akhir. Wajar kalau orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir pasti dia akan melakukan apa saja karena yang dituju hanya kehidupan dunia. Inilah makanya Allah Subhanahu wa taala berulang kali menekankan pentingnya iman kepada Allah dan yaumil akhir ini. Dan juga Rasulullah SAW dalam hadisnya selalu ketika mengatakan tentang bagaimana menghormati tamu, menghormati tetangga, Rasulullah katakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semuanya diulang-ulangi, yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia hormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia berkata yang benar, ya, yang baik, atau dia diam. Ini semuanya diingatkan kepada iman kepada yaumil akhir ini. Dan keimanan tentang yaumil akhir dan apa yang akan terjadi di sana, bagaimana kita akan dibangkitkan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah sesuatu yang hak. Karena ini bukan diceritakan dalam hadis, tapi diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan juga ya tentunya hadis-hadis Nabi merangkan hal ini juga, ya. Tapi yang utamanya adalah bagaimana Al-Qur'an ini sendiri menceritakan persis seperti yang Ustaz katakan tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Ketika manusia dihisab, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab dan ditimbang amal kebaikannya, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah seadil-adilnya pengadilan, persidangan yang se-fair-fairnya persidangan, karena
pada saat itu semua ya, saksi ya, diungkapkan. Setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu tercatat oleh Raqib ya, dan Atid ya. Oleh Raqibun Atid, arti malaikat yang bersifat yang bertugas sebagai Raqib dan Atid ya, yang di kanan kirinya, di kanannya Raqib Atid, di kirinya Raqib dan Atid juga sama-sama. Jadi dua malaikat sekaligus ya yang menjadi saksi. Bukan itu saja ya. Ya, memori yang ada di batang otak manusia pun menjadi saksi nanti. Itu nanti dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia sudah kami tetapkan catatan amal perbuatannya itu di batang otaknya. Fi unuqih, di tokoknya sini. Jadi itu terekam semua apa yang dilakukan oleh manusia. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti di yaumil qiyamah akan dibuka itu. Ini memori yang tersimpan di otak kita ini yang menyimpan berbagai ya, data tentang perbuatan kita nanti diungkap ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka. Hal ini mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja manusia bisa menciptakan chip memori ya, dalam bentuk kecil ya, dapat menyimpan beberapa terabyte ya. Bahkan lebih dari itu ya. Itu manusia saja ciptaan Allah sudah mampu melakukan itu. Menyimpan data ya, dengan menggunakan apakah itu kamera, apakah itu suara, ya, itu bisa tersimpan. Apalagi memori yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang diletakkan pada setiap manusia ini nanti dibuka. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti kami akan keluarkan di yaumil qiyamah dalam bentuk suatu catatan yang terbuka. Apakah itu dalam bentuk video atau audio, itu nanti akan terbuka secara jelas. Sampai Allah katakan, Iqra kitabak. Baca catatan amalmu itu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah kamu sekarang itu sebagai penghisap diri kamu sendiri. Kamu bisa nilai sendiri apakah baik atau buruk perbuatan kamu itu pada waktu itu. Ini adalah sesuatu yang diberitakan oleh Allah di yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran disebutkan. Dan ini pasti terjadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh kami telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab yang kami rincikan ala ilmin, berdasarkan ilmu. Ini tentunya ini adalah ilmillah, berdasarkan ilmu Allah yang tidak akan meleset, tidak akan dusta, tidak akan ada kebohongan di sana. Ya, itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi mereka-mereka yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Apakah mereka menantikan apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran ini, mereka nantikan itu semuanya terbukti. Apakah kalian ini ingin beriman dulu, baru mau beriman kalau sudah terbukti? Padahal apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ya, baik itu tentang bagaimana apa yang dialami manusia setelah kematian, kemudian nanti ketika dibangkitkan, kemudian nanti ketika di mahsyar nanti, dan kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian baru mau beriman sampai itu terbukti? Yauma ya'ti ta'wiluh yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Pada saat nanti takwilnya sudah terbukti. Takwil itu artinya kalau dalam khabar artinya kejadian realitas dari suatu berita. Ya, pada saat nanti sudah kejadian, sudah terjadi, apa yang diberitakan oleh Allah,
Orang-orang yang dulu melupakan peringatan Allah ini akan mengatakan, qad ja'at rusulu rabbina bil haq, sungguh telah datang utusan Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a, apakah kami akan ada penolong? Fayashfa'u lana, yang akan memberikan syafaat kepada kami. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, atau kami bisa dikembalikan ke dunia seperti ya, ghairal ladzi kunna na'mal. Ya, fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal, sehingga kami akan beramal tidak seperti dulu yang pernah kami lakukan. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan hilanglah, lenyaplah apa yang dulu mereka pernah dustakan. Ini menunjukkan bagaimana, menerangkan bagaimana kita hendaknya mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an. Jangan menunggu bukti dulu baru kita beriman. Banyak hal-hal di dalam Al-Qur'an yang Allah beritakan, ya, pada zaman diturunkannya belum terbukti, setelah itu kemudian terbukti. Banyak juga hal-hal yang diceritakan, ya, pada 14 abad yang lalu, pada saat ini terbukti jelas apa yang diberitakan dalam Al-Qur'an. Ya, seperti apa-apa yang dialami oleh manusia, ya, bagaimana tentang penciptaan langit dan bumi, bagaimana kalau manusia naik ke atas, misalnya ke angkasa, dia akan mengalami sesak napas, itu sudah diceritakan dalam Al-Quran. Sekarang ilmu pengetahuan membuktikan hal tersebut. Ya. Kemudian nanti ketika Allah menceritakan ketika Allah seorang meninggal, dia akan melihat segala sesuatunya itu menjadi suatu kenyataan. Apakah kita baru beriman nanti ketika itu? Di mana ketika itu sudah tidak akan ada lagi keimanan. Ya. Keimanan itu tidak berguna pada saat kita meninggal. Ya. Tahapan akhirat itu dimulai sejak kita, artinya hal-hal yang gaib itu sudah kita bisa saksikan, kita bisa lihat pada saat kita dicabut ruhnya nanti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ya, agar supaya aku bisa beramal saleh, ya, tidak seperti apa yang aku tinggalkan dahulu. Allah katakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah hanya ucapan yang dia ucapkan. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakangnya itu sudah ada barzah, sudah ada dinding pemisah sampai hari kebangkitan nanti. Pada saat itu dia sudah ngelihat, ya, ketika ruh dicabut dari jasad ini, pada saat itu terbuka, tersingkap semuanya. Ya, alam akhirat itu terlihat. Ya, sekarang ini ketika hidup nggak terlihat, ya, karena jiwa kita ini terkurung dalam jasad, dalam sangkar jasad ini. Ketika jasad sudah kadaluarsa, ya, sudah mati, maka jiwa kita diangkat oleh Allah, dan pada saat itu, ya, akan terlihat semua. Ya. Seperti yang Ustaz Husin bacakan tadi, ya, fa basarukal yawma hadid. Fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Kami singkap tabir yang menutupi pandanganmu, maka pandanganmu pada saat itu begitu tajam. Ya, karena terlihat semuanya apa yang dulu gaib, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, akan tergambar, akan terlihat semuanya. Pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ya, betapa pentingnya iman bil yaumil akhir ini. Karena ini adalah sebagai pendorong bagi kita untuk beramal, memperbanyak amal kita, karena nanti kita yakin amal kita ini tidak akan sia-sia. Ya. Amal kita ini akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dan juga ketika beramal kita harus ikhlaskan karena Allah. Karena hanya Allah lah yang akan memberikan balasan dari amal kita nanti. Ya, kemudian juga, ya, dengan iman di yaumil akhir, ya, ini akan juga pencegah bagi kita untuk melakukan kemaksiatan,
untuk melakukan penyelewengan, untuk melakukan kezaliman. Ini adalah pencegahannya karena ya kita akan meyakini bagaimana segala perbuatan apapun walaupun terlepas dari pengawasan polisi, jaksa, KPK, siapapun, mereka misalnya tidak lihat, tidak bisa ya menangkap kita pada saat di dunia, ketahuilah bahwasanya itu semuanya tidak akan luput di yaumil qiyamah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu sen menambahkan? Alhamdulillah. Sebagai penutup, saya terkenang pada seorang yang saya pandang sebagai seorang yang soleh, sudah meninggal dunia. Dia hidup sederhana, diberikan harta yang luas oleh Allah Ta'ala. Tapi kesibukannya justru membagi-bagikan kelebihannya. Membagi-bagikan, membantu orang-orang yang membutuhkan, pertama kerabat-kerabat yang dekat, baru orang-orang di sekelilingnya. Dan dia bertetangga dengan orang-orang Chinese, non-Muslim. Mereka pun ikut menikmati kebaikannya, bahkan merasa aman berada bersama-sama dirinya. Jadi dia mendidik orang di sekitarnya dengan kebaikannya untuk bisa saling mencinta dan menghormati. Sebelum meninggal, saya bertemu dengan beliau. Di mana ada acara silaturahim, acara orang meninggal dunia, selalu tampil di depan. Dan pakaiannya pun hanya sarung, baju koko, kopiah putih. Bisa memiliki kendaraan-kendaraan mewah, tapi hobinya justru naik kendaraan sederhana, bahkan bajai. Dia berkata pada saya, ya waladi, hidup yang paling nikmat ini, kul halal wa'bud al-jalal. Makan yang halal, sembah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, bersiap-siaplah untuk hari akhir taslam. Kamu akan selamat. Dan kamu akan tenang hidup kamu. Setelah berapa lama ternyata orang ini meninggal dunia. Walaupun bukan orang yang mendapatkan sebutan dikenal sebagai tokoh, tapi hati merasakan bahwa ini orang betul-betul insya Allah akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kul halal wa'bud al-jalal wa tazawwad li akhirati. Makan yang halal, sembah Allah yang maha agung, berbekal untuk hari akhir, kamu akan selamat dan damai. Nah mudah-mudahan insya Allah kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, betul-betul dapat mendapatkan rezeki dari usaha yang halal dan thayyib, hatinya selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbekal untuk hari akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hamza, Ustaz Isa. Ya, uraian yang sangat bagus sekali tadi ya, mengenai keimanan kita kepada yaumul akhir. Mudah-mudahan kita dapat tercegah dari apa-apa yang Allah tidak ridhoi. Karena kita yakin dengan yaumil akhir. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Krisna Udi Saputra, kemudian Yusuf Subangkit dan Anis Mualim. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.